every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Anakku, anakku, ya Tuhanku, susah, susah, tolong. Anakku, anakku, anakku ya Tuhanku, susah, tolong anak saya, susah, tolong anak saya. Anakku, anakku, anakku. Para petugas surveillance puskesmas melaporkan kepada kepala puskesmas ditemukannya 13 kasus dengan suspek demam berdarah. Padahal kasus sebelumnya belum ditemukan di puskesmas tersebut. Usia dari 8 sampai 15 tahun semuanya berasal dari Kelurahan Cinta dan Kasih. Dari 13 kasus, 8 anak dirawat di puskesmas dan 5 anak lainnya dirujuk ke rumah sakit dengan gejala yang serius. Sayangnya, 1 anak meninggal setelah 1 hari dirawat di rumah sakit. Jadi saya di sini Bu ingin melaporkan semua kasus adanya 13 kasus DBD yang terjadi di Kelurahan Cinta Kasih Bu. Jadi mereka umurnya sekitar 8 sampai 15 tahun. Terus Bu, mereka pasnya berkelanjutan. 8 dari anak tersebut menyatakan suspek DBD Bu, karena mereka mengalami demam berturut-turut selama 5 hari dan hasil uji kliniknya positif Bu. 8 anak tersebut telah dirawat di puskesmas kita Bu. Sedangkan 5 orang lagi mereka telah dirujuk ke rumah sakit kabupaten dan mereka dinyatakan positif DBD juga Bu. Salah satu dari mereka ternyata ada yang meninggal. Begitu. Kita harus menetapkan kasus ini sebagai KLB. Anda mendukung program DBD. Masuk. Permisi Bu, ini orang yang mau cari. Silakan masuk. Selamat pagi Ibu dengan program DBD. Jadi karena sebelumnya di wilayah kita tidak ada kasus DBD, namun dalam 1 minggu terakhir ini kita mendapatkan 13 kasus. 1 kasus diantaranya adalah kematian. Untuk saat itu kita menetapkan ini sebagai KLB. Maka tolong itu case fatality sama mereka. Baik Bu, mungkin Ibu tugas surveillance bisa mencatat datanya biar kita bisa menghitung bersama. Oh iya baik. Ibu, mas buat yang ada di rumah itu dunia awalannya. Berdasarkan hasil penghitungan, memang sebenarnya apa saja upaya yang dilakukan untuk menjaga DBD? Jadi program yang telah kami lakukan itu kami melakukan lebih fokus di area yang terdeteksi DBD untuk memberantas dan juga membunuh nyamuk dan juga mengurangi jumlah masyarakat. Lalu juga kami melakukan kegiatan pencegahan melalui 3M. Namun karena masih ditetapkannya adanya KLB untuk sementara ini, jadi kami harus mempercepat dan memperluas tindakan yang lebih lanjut lagi. Mungkin kurang lebihnya begitu. Kalau melakukan penyidikan beberapa upaya yang untuk bisa membuat kita, misalnya ada beberapa kasus yang sebelumnya itu belum pernah dilaporkan dan melindungi masyarakat yang tidak sakit dengan melakukan tindakan pencegahan. Baru kita juga harus mencari dan memberantas sumber penyakit ini. Namun sebelum itu kita juga harus mengadakan rapat koordinasi. Sebentar saya tentang soal-soal sebenarnya. Tolong kumpulkan seluruh staf puskesmas karena kita akan melakukan rapat koordinasi untuk membahas penyelidikan dari KLB ini agar laporan ini bisa segera kita kasih ke dinas sosial kabupaten dan kepala desa. Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya seluruh staf puskesmas yang sudah hadir dan juga para medis yang sudah menyebut waktunya di sini. Seperti yang kita tahu, di sini kita punya satu permasalahan ya, di Kecamatan Cinta Kasih sudah
dengan jumlah kasus dan beberapa kasus yang bahkan ada satu kasus kematian di sini, kita menetapkan ini sebagai kasus KLB. Untuk itu di sini dalam kali ini kita membahas dan menyiapkan laporan untuk kita serahkan ke kepala desa dan dinas kesehatan kabupaten. Nah, tapi sebelum itu kita tuh harus menyiapkan diagnosa secara klinis dan laboratorium. Lalu kita harus melakukan analisis epidemiologi deskriptif sederhana dan merumuskan hipotesis yang di situ jelas nanti terdapat faktor risiko dari KLB sendiri. Jadi saya serahkan kepada staf puskesmas semua. Untuk itu tolong kalian semua bekerja sama di sini. Mungkin nanti di sini kita akan mendapatkan beberapa dampak yang sangat signifikan ya dari segala sisi. Untuk itu kita juga harus melakukan upaya pemberantasan lebih dahulu gitu. Nah, jadi saya meminta kepada kita semua untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang baik. Nah, itu bisa terdiri dari pemeriksaan ruang perawatan kalau nanti lebih dicek gitu ya, lebih diperbaiki. Untuk obat-obatan dan bahan yang mungkin diperlukan nanti dari kasus ini tolong juga dipersiapkan atau dicek ulang. Lalu untuk pelayanan rawat jalan dan perawatan rawat inap untuk kasus-kasus yang mungkin ini masih belum bisa ditangani dan masih panjang ke depannya juga tolong dilakukan optimalisasi gitu kan. Kalian semua sudah paham? Sudah paham. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada yang kurang lebih? Sudah sepakat. Setelah ini marilah kita rapat untuk menyusun laporan kepada kepala desa dan dinas kesehatan kabupaten. Lalu Bu, bukannya saya tidak membantu untuk gimana? Dana kami sudah habis dialokasikan pembangunan daerah. Jadi gimana Bu, kira-kira? Bagaimana ya Pak? Sementara kan kasus KLB ini kan harus segera kita tangani. Jadi sebenarnya memang kami sangat membutuhkan dana sangat dana lebih lanjut. Baiklah Bu, nanti saya coba menghubungi jabatan bupati. Terima kasih ya Pak. Selamat siang Ibu Kepala Puskesmas. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Yang sangat dulu jadi harus saya dengan saya di sini sebenarnya karena saya melakukan terkait KLB di desa kecamatan Sintakasi. Nah, untuk masalah ini sebenarnya kami sudah melakukan beberapa rapat koordinasi kepada para medis dan kami juga sudah melakukan beberapa langkah yang ingin dilakukan ke depannya. Dan ternyata kami ingin melakukan kebijakan epidemiologi, upaya pengobatan dan upaya rujukan terkait masalah ini. Namun sebenarnya kami terkendala di masalah biaya. Jadi kami juga sudah mengupayakan ini kepada kepala desa. Namun pihak dari desa sendiri juga keberatan terkait ini karena alokasi dana dari desa tersebut sudah habis di biaya pembangunan. Aduh, boleh saya lihat terlebih dahulu laporan desa. Jadi belum pernah terjadi ya kematian BBD yang sama-sama itu. Kalau kasusnya sudah begini, saya rasa kita perlu untuk memanggil kepala seksi P2PL kita. Sebentar saya panggilkan. Ada apa Bu? Tolong panggilkan kepala seksi P2PL kita. Baik. Ini Bu kepala P2PL ini. Baik, terima kasih Bu. Silakan dulu Bu. Jadi Ibu P2PL terima kasih. Di sini saya ingin mengatakan bahwa tadi saya menerima laporan dari Ibu Kepala Puskesmas bahwa daerah kita sudah terjadi KLB DBD di mana sudah ada satu korban yang meninggal dunia. Jadi sebenarnya Puskesmas sudah melakukan penanganan. Namun saja hal ini tidak dapat maksimal dilakukan karena kurangnya biaya kita. Karena biaya sudah dialokasikan ke semua pembangunan daerah. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira apa sarana prasarana yang sudah kita miliki sejauh ini? Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Dinas. Nah, di sini saya memberikan laporan sarana prasarana yang kami miliki saat Ibu. Nah, di mana memang sampai saat ini kita sudah memiliki untuk sarana prasarana. Namun karena kejadian KLB ini tidak ada kesiapsiagaan dari kita, sehingga ada kekurangan dari jumlah stok yang kita miliki Bu. Di mana untuk sarana pengurasan vektor berupa mesin sorghum, insektisi dan juga seluruh alat itu masih kurang memadai.
secepatnya. Mari kita bersama-sama membuat laporan untuk meminta anggaran secepatnya. Baik. Yang masuk. Selamat malam Ibu Bupati. Ada urusan apa ya Ibu? Maaf mengganggu malam-malam Bu. Namun di sini saya membawa berita darurat Bu. Hal urgensi ini saya dapat laporan langsung dari Ibu Kepala Puskesmas kita dan Ibu P2PL kita. Beri laporannya. Jadi saya mendengar bahwa di puskesmas kita, puskesmas kesayangan, sudah terjadi KLB DBD, di mana ditemukan 13 kasus dan satu kasus diantaranya ada anak yang meninggal dunia. Dan menurut laporan dari Ibu Kepala Puskesmas, kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan berikut juga ada laporan dari Ibu Ketua Seksi P2PL kita, di mana itu mengatakan bahwa sarana dan prasarana kita sangat kurang. Namun yang mengakibatkan kurang di sini adalah kurangnya akomodasi biaya ke bagian kesehatan, di mana seperti bagian fasilitas dan tenaga medis sangat kurang. Namun begitu juga, ini saya mendapatkan kendala karena Ibu Puskesmas mengatakan kepada saya bahwa dia sudah melaporkan kepada kepala desa, Bu. Namun kepala desa sudah mengatakan bahwa alokasi anggaran dana kita sudah habis pada pembangunan. Kira-kira dari data ini dan kasus yang terjadi ini, apa solusi yang harus kita ambil, Bu? Karena kita sangat membutuhkan anggaran untuk sekarang untuk menangani kasus ini. Baik, saya sudah melihat yang dari sekilas berdasarkan laporan yang Ibu Dinas berikan kepada saya bahwa jadi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Upaya pencegahannya harus dilakukan. Saya perlu Ibu Popeda di sini untuk berdiskusi bersama-sama. Kalau itu saya hubungi Ibu Popeda sebentar. Baik. Kalau Ibu Popeda, saya bersama Ibu Kepala Dinas di sini di ruangan saya. Saya memohon untuk Ibu hadir di ruangan saya agar kita berdiskusi lebih lanjut mengenai upaya pencegahan KLB di kecamatan kita. Baik, saya tunggu ya Ibu. Ya, silakan masuk. Selamat malam Ibu Bupati dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Selamat Bu. Kira-kira ada keperluan mendesak apa ya sehingga kita harus takut pada malam-malam begini? Begini Bu, beritanya bahwa telah terjadi KLB di kecamatan kita. Ibu Dinas sudah datang menemui saya memberitahu bahwa telah terjadi 13 kasus KLB DBD di kecamatan kita. Selain itu, Ibu Dinas juga malam-malam begini menghubungi saya mengenai anggaran apa yang harus kita lakukan agar upaya pencegahan DBD di kecamatan kita dapat berjalan. Ibu mungkin bisa lihat dulu laporannya. Apa ini? Saya nggak ngerti. Maksudnya bagaimana ya ini Ibu Dinas? Maaf sebelumnya Bu Apida. Jadi itu adalah laporan yang sudah kami rancangkan dengan Kepala Puskesmas dan juga P2PL kita. Nah, di mana di situ sudah ada upaya-upaya dari Puskesmas sendiri dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang sudah kita miliki dan sudah dapat laporan dari Ibu P2PL kita. Jadi dari data ini kita sudah dapat melihat berapa kira-kira anggaran yang kita perlukan untuk bencana ini. Anggaran. Begini, sepertinya kalau misalnya untuk meminta anggaran di akhir-akhir masa jabatan itu akan mustahil ini Ibu sekalian. Karena dana yang kita minta kepada pemerintah itu sudah sesuai dengan pada saat pemerintahan di awal, sedangkan sekarang sudah hampir akhir kepengurusan. Kemungkinan itu tidak akan bisa. Paling tidak itu adalah jalan terakhirnya kita pengalokasian dana. Kira-kira bagaimana Ibu Bupati jika kita mengalokasikan dana? Karena KLB ini harus segera kita tangani. Kira-kira solusi apa yang harus kita berikan? Kalau gitu menurut Ibu Popeda, dana apa yang perlu kita alokasikan? Sebentar. Bagaimana jika kita mengalokasikan dana terkait studi banding ke Belanda yang mempelajari tentang pengaliran air di sana, itu kita alokasikan semua untuk penanggulangan KLB DBD. Bagaimana Ibu Bupati kira-kira? Seperti yang Ibu Popeda bilang, dia tidak bisa memberikan dana baru
terhadap ini. Saya juga tidak ingin mengambil risiko karena tahun depan saya akan mencoba lagi di pemilu berikutnya. Saya tidak ingin gagal dan saya tidak ingin nama saya tercoreng. Jadi saya setuju dengan Ibu Wapeda untuk mengalokasikan dana studi banding ke Belanda mengenai pengairan. Sayang sekali ya harus menggunakan dana itu. Padahal saya sudah berkoordinasi dengan yang lain mengenai studi banding itu dan sudah terencana dengan baik. Kalau begitu, saya setuju dengan yang Ibu Wapeda bilang tadi untuk menggunakan dana alokasi bagi studi banding di pengairan di Belanda. Saya tidak ingin mengambil risiko lebih lanjut karena tahun depan saya sudah naik dan ingin mengikuti pemilu. Saya tidak ingin nama saya tercoreng di masyarakat. Baik Ibu, terima kasih keputusan bijaknya. Kalau begitu, saya dengan Ibu Wapeda akan segera berkoordinasi atas kejadian ini. Baiklah kalau begitu Ibu, saya akan menunjuk Ibu sebagai koordinator pencegahan KLB DBD di wilayah kita. Untuk itu, saya meminta Ibu mengkoordinasi sektor-sektor terkait untuk sesegera mungkin mengumpulkan laporan anggaran kepada saya agar saya cepat untuk merancangnya. Baik Ibu, saya akan segera mengkoordinasi sektor lain agar dapat memberikan laporan tersebut secepatnya kepada Ibu. Terima kasih. Baik Ibu, saya ingin meminta kepada Ibu segala untuk pastikan agar setiap proses selanjutnya yang diambil itu berjalan dengan efektif. Perlu diingat juga bahwa masyarakat adalah prioritas utama kita. Baik Ibu. Baik Ibu, kalau begitu saya meminta kepada Ibu sekalian untuk memastikan setiap proses yang diambil adalah yang paling efektif. Karena masyarakat adalah prioritas utama kita. Baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung di rapat koordinasi umum. Saya mengumpulkan Bapak Ibu sekalian di rapat ini untuk membahas mengenai penanggulangan KLB DBD di kecamatan kita. Saya akan memberikan alih kepada Ibu Kepala Dinas sekaligus koordinator di penanggulangan DBD ini untuk menjelaskan apa saja yang perlu dibahas pada rapat kali ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Bupati atas kesempatannya. Jadi terima kasih juga kepada ibu-ibu dan bapak sekalian yang sudah hadir di sini. Saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan kita dan juga sebagai koordinator atas terjadinya KLB di daerah kita ini. Beberapa hari sebelumnya saya sudah menerima laporan dari Kepala Puskesmas kita dan saya juga telah berkoordinasi dengan Ibu Ketua Seksi P2PL kita. Jadi, saya sudah mendapatkan laporan bahwa di daerah kita sudah terjadi KLB di mana ditemukannya kasus 13 DBD dan 1 kematian yang sudah terjadi. Jadi di mana dari puskesmas sendiri sudah menetapkan bahwa ini kejadian yang jarang terjadi dan ini sudah ditetapkan sebagai KLB karena sudah ditemukan kasus kematian. Nah, saya sudah berbicara juga kepada Ibu P2PL kita, di mana Ibu P2PL mengatakan bahwa sarana dan prasarana kita sangat kurang, sehingga dibutuhkannya anggaran lebih untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk menghadapi KLB ini sendiri. Begitu juga, saya sudah melaporkan kepada Bupati tempoh hari. Jadi, dari Ibu Bupati sendiri, kami sudah berkoordinasi lagi dengan Ibu Wapeda untuk membahas hal ini. Jadi, kami sudah sepakat untuk mengadakannya pengalokasian dana untuk memperbaiki sarana dan prasarana untuk menghadapi KLB ini. Karena jika tidak dihadapi sesegera mungkin, maka hal ini akan berdampak lebih besar dan risiko kematiannya akan semakin tinggi. Mungkin untuk program penanggulangannya sendiri bisa dijelaskan langsung oleh Ibu Ketua Program DBD kita. Baik, izin sebelumnya di sini kami sudah melakukan beberapa program yaitu holding fokus yang terhadap di area terdeteksi nyamuk untuk memberantas nyamuk dan juga melakukan penyuluhan ke masyarakat melalui kegiatan pencegahan melalui kegiatan 3M yang dimana namun dengan adanya penetapan KLB kita harus cepat memberantas dan memperluas ataupun mempercepat tindakan lebih lanjut. Dan di sini saya mempunyai saran untuk melakukan penyuluhan media massa yang dimana saya sendiri sudah membawa salah satu tokoh influencer yang lumayan terkenal untuk membantu kita melakukan program ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten kita dan kepada Ibu pemegang program DBD. Nah, di sini saya sebagai influencer yang langsung bertemu dengan masyarakat, jadi saya memiliki sebuah ide nih untuk memberantas KLB kita. Nah, saya dengar juga dengan masalah yang sedang kita hadapi bahwa kita bermasalah dengan pengawasan dana. Nah, saya memiliki
ide untuk mengadakan kampanye aksi 3M. Nah, aksi 3M ini dengan menguras, menutup, dan mengubur. Di sini kita akan memanfaatkan dan menggerakkan generasi-generasi muda agar aktif dalam sosial media. Contohnya Instagram, Twitter, ataupun TikTok dengan memposting postingan mereka, aktivitas-aktivitas mereka, positif mereka itu diutarakan dalam sosial media. Jadi dengan adanya penggerakan oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat lain juga akan terinspirasi. Oh seperti ini, oh seperti itu hal yang dilakukan untuk pemberantasan KLB. Jadi saya mengajukan ide saya kepada Bapak Ibu dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana dengan ide saya sendiri, apakah diterima ataupun ada saran lebih baik lagi. Saya juga mengharapkan kritik dan saran untuk ide yang telah saya buat. Terima kasih. Mohon maaf Bupati dan rekan-rekan sekalian ya, saya di sini ingin menolak tentang pengalokasian dana untuk penanggulangan KLB ini, di mana saya telah memiliki program-program yang saya miliki dan saya tidak ingin anggaran yang saya miliki ini terpotong untuk penanggulangan KLB di DBD ini. Sekian dan terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih. Tetapi di sini saya akan menyanggah pernyataan Ibu Camat tentang pengalokasian dana, di mana sebelumnya saya dan juga Ibu Bupati dan Kepala Dinas Kesehatan telah melakukan rapat dan kami telah menyetujui bahwa pengalokasian dana itu digunakan dari dana studi banding ke Belanda. Jadi kita tidak akan menggabungkan dana yang dari program Ibu miliki, seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih sebelumnya Bu. Kalau begitu saya setuju dengan program yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya untuk Kepala Desa, apakah ada sanggahan atau masukan yang ingin disampaikan? Terima kasih kepada Ibu Bupati telah memberikan pertanyaannya. Saya rasa sudah cukup semua dan saya akan setuju tentang program yang akan dilakukan. Baik, apakah semuanya setuju? Setuju. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas saran, kritik, dan masukannya. Saya setuju dengan program yang sudah disarankan, terutama kepada Ketua Program DBD, dan saya mengusulkan agar segera dilakukan program penanggulangan DBD ini. Dan saya juga setuju untuk mengalokasikan dana untuk penanggulangan KLB ini dari dana studi banding ke Belanda. Selain itu, saya juga akan mengundang media untuk meliput dan memberitahu kepada masyarakat luas mengenai KLB yang ada di kecamatan kita agar masyarakat dapat lebih waspada dan dapat melakukan pencegahan lebih lanjut untuk mengurangi terjadinya kasus DBD di kecamatan kita. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya di rapat evaluasi koordinasi pada hari ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita memulai rapat kita. Ibu Dinas Kesehatan mungkin bisa dikoordinasi, Bu. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih sudah berhadir di rapat kita kali ini. Jadi pada rapat kita kali ini mungkin kita bisa langsung membahas evaluasi program penanganan KLB DBD di daerah kita. Jadi mungkin kita akan mulai dari pemaparan bagaimana keberhasilan program tersebut dari Ibu Kepala Puskesmas kita. Kepada Ibu Kepala Puskesmas, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Kepala Dinas Kesehatan serta Ibu Bupati. Nah, saya selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Cinta Kasih ini mungkin ingin mengira sedikit mengenai data DBD yang terjadi di Kecamatan Cinta Kasih. Sebelumnya kan memang dalam 13 kasus yang terjadi dalam 1 minggu terakhir waktu itu telah terdapat satu kematian pada anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Nah, untuk keberhasilan program sendiri hasil informasi yang saya dapat itu untuk
Puskesmas. Jadi untuk sejauh ini bahwa kasus DBD di kecamatan kita sudah berkurang ya Bu? Benar sekali. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu Kepala P2PL kita dan juga sekaligus Ibu pemegang program kita, apakah program ini memang sudah terlaksana sepenuhnya dan apa saja fasilitas yang sudah disediakan dan program apa saja yang sudah dijalankan? Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan mengenai sarana dan prasarana dan juga untuk pembiayaan kita untuk program yang sudah kita jalankan ini sudah cukup baik, di mana sarana dan prasarana yang kita miliki sudah cukup memadai untuk fasilitas kesehatan dan juga untuk pemberantasan sarang nyamuk, lalu komunikasi dalam pencegahan penyakit DBD sudah bisa diatasi, dan juga kita kemarin sudah bekerja sama dengan beberapa pihak dan hal ini sudah bisa diatasi dengan cukup baik. Lalu juga untuk pendanaan itu memang ada sedikit kendala, di mana ada keterlambatan penurunan dana. Mungkin dikarenakan program ini memang tiba-tiba, jadi ada sedikit kendala dari pihak pendananya, namun itu sudah bisa diatasi sehingga saat ini semua program berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, izin mungkin untuk Ibu Kepala Dinas Kesehatan, di sini saya izin melaporkan terkait program yang sudah kami lakukan dan programnya sudah berjalan dengan lancar, di mana kami sudah melakukan kemarin fogging fokus dan juga pemberantasan vektor melalui 3M, dan itu juga sudah terjadi dan sudah dilakukan secara merata keseluruhannya. Dan untuk programnya sendiri, alhamdulillah tidak ada hambatan apapun dan sudah berjalan dengan lancar. Jadi tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Ibu pemegang program Puskesmas dan juga Ibu Kepala P2PL kita bahwa program dan seluruh fasilitas-fasilitas kita sudah dikembangkan untuk program ini. Namun saya penasaran bagaimana program ini di masyarakat langsung. Kira-kira dari Bapak Kepala Desa, bagaimana reaksi masyarakat ataupun bagaimana program ini berdampak pada masyarakat secara langsung Bapak? Karena secara tidak langsung Bapak yang langsung berterjun gitu kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan pertanyaan. Jadi Bu, izin menjawab bahwa programnya itu masih belum merata pada masyarakat karena difokuskan di daerah yang terdampak langsung kasus DBD, dan hal ini mungkin disebabkan karena estimasi waktu yang sangat sedikit, yang sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Terima kasih. Tetapi sebagian besar masyarakat sudah merasakan dampak dari program ini, Bu. Dan juga mereka sudah lebih peduli dan tahu bagaimana cara penanganan DBD ini. Terima kasih, Bu. Baik, saya tadi sudah mendengar pemaparan atau penjelasan dari Ibu Kepala Puskesmas, pemegang program Puskesmas, Kepala P2PL, dan Bapak Kepala Desa. Selanjutnya saya tadi mendengar bahwa ada masalah atau ada suatu kendala di dalam anggaran, yaitu masalah lamanya pencairan dana untuk program penanggulangan DBD di kecamatan kita. Untuk itu saya mau mendengar penjelasan lebih lanjut oleh Ibu Mapeda mengenai masalah anggaran ini. Bisa dijelaskan Ibu? Baik Bu, di sini saya akan menanggapi terkait pendanaan yang katanya agak susah dicairkan. Sebenarnya karena ini juga programnya baru dan terlalu mendadak, dan juga kita ini sudah di akhir kepemimpinan Bupati yang sekarang, sehingga seperti yang waktu pada rapat awal saya katakan bahwa ini adalah pengalokasian dana. Jadi mungkin untuk beberapa dana yang belum optimal itu karena saya berusaha untuk membagi rata kepada program-program lainnya. Dan tapi untuk kedepannya sudah saya usahakan mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu terkait dana ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Ibu Kepala Dinas, di sini saya ingin menyampaikan kembali terkait program yang telah kami rancang, yang dimana program ini berjalan dengan lancar dan juga adanya bantuan dari influencer dan juga media massa, yang dimana hal ini dapat membantu sekali program kita, dan juga mereka ini membuat beberapa hal program yang dijalankan dan alhamdulillahnya itu terjalan dengan lancar, dan juga sudah di sabar atau ngobrol
Bukan, itu kau bilang media massa ingin buat program, harusnya bukan Iya gitu. makanya kabar salah. Harus media massa saya. Gimana dampaknya gitu dari media massa ini ke masyarakat? Udah, lanjut. Enggak, lanjut aja, lanjut. Nanti dikat aja. Yang dimana dampak dari yang dilakukan oleh media massa tersendiri itu membawa pengaruh positif untuk masyarakat dan juga program yang telah kami jalankan. Baik, Ibu Bupati, di sini kita sudah mendengar bahwa dari Ibu Kepala Puskesmas, Ibu pemegang program DBD, dan Kepala P2PL semua sudah menyampaikan. Begitu juga dari Kepala Desa kita dan juga Ibu Bapeda. Jadi sini kita bisa tahu bahwa program kita sudah sebenarnya hampir 100% berjalan dengan baik. Namun hanya saja karena ini terjadi secara tiba-tiba dan pendanaan kita kurang, sehingga cadangan biaya kita tidak terpenuhi dengan baik, sehingga dana itu sulit untuk dicairkan begitu. Mungkin ini bisa jadi bahan evaluasi kita ke depannya agar mencanangkan biaya untuk kejadian KLB seperti ini gitu. Tapi untuk Ibu Kepala Program DBD sendiri sudah bagus sekali karena kita dibantu oleh media juga dan influencer sehingga masyarakat lebih aware. Mungkin untuk Kepala Desa sendiri saya minta tolong dari Bapak dan petugas desa nanti semuanya agar membantu juga untuk menyampaikan informasi ini langsung kepada masyarakat agar masyarakat yang belum mendapatkan program ini dapat mengetahuinya. Mungkin kira-kira ini saja evaluasi dari saya dan kesimpulan dari saya. Apakah ada yang menambahkan? Tidak ada, Bu. Baiklah, kita sudah berada di akhir rapat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di acara rapat evaluasi koordinasi. Saya berharap agar kedepannya ketika ada masalah KLB lagi kita dapat membuat program secara lebih terencana, dan saya berharap agar penyakit DBD dapat tereliminasi secara menyeluruh melalui program DBD yang telah kita buat. Salam sehat. Hai guys, selamat datang di live session aku hari ini. Nah, hari ini aku akan bahas topik yang amat super duper penting. Ada yang tahu nggak apa itu topiknya? Yap, benar sekali. Kita akan bahas DBD. Jadi sekarang ini aku pengen teman-teman semua tahu bagaimana pencegahan DBD. Karena lebih baik kita mulai dari sekarang daripada tunggu-tunggu nanti, ya nggak sih? Langkah yang pertama, kita dapat memulainya dengan mengendalikan habitat nyamuk. Bagaimana kita dapat melakukannya ialah dengan menguras atau menutup atau membalikkan wadah-wadah seperti pot bunga contohnya. Karena wadah-wadah atau pot bunga dapat menampung genangan air saat hujan, dan genangan-genangan air ini nantinya akan menjadi tempat atau sarang oleh nyamuk untuk bertelur. Pastikan juga ya tempat sampah kita juga harus tertutup. Langkah yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan obat nyamuk. Nah, seperti yang kita tahu, obat nyamuk kan ada dua tuh, semprot atau oles. Oles ini untuk ke tubuh dan semprot untuk ke ruangan. Dan hal ini tergantung teman-teman, pilih yang mana dan senyamannya saja. Yang penting dengan dua hal ini kita dapat menghindari gigitan nyamuk, apalagi saat cuaca panas. Nah, langkah yang ketiga, jika teman-teman ngeh dan peka, pasti di rumah kalian ada seperti jaring-jaring nyamuk di ventilasi udara. Contohnya di atas jendela ataupun di pintu. Nah, itu namanya jaring nyamuk atau kasa nyamuk. Nah, alat itu berfungsi untuk menghindari nyamuk lewat melalui ventilasi udara yang ada di rumah kita. Nah, dengan begitu rumah kita akan terlindungi dari nyamuk. Nah guys, sekarang adalah langkah yang keempat. Nah, pada step keempat ini kita dapat melakukan penyuluhan pada masyarakat. Penyuluhan apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, penyuluhan ini dapat kita lakukan dengan mengedukasi keluarga, saudara, ataupun teman-teman yang kita miliki dengan pengetahuan-pengetahuan kecil dengan mengenai DBD, seperti apa itu DBD, penyebabnya, dan cara pencegahannya. Dengan begitu, baik kita maupun orang-orang sekitar kita dan terdekat kita dapat melindungi diri mereka masing-masing dari gigitan nyamuk. Nah, selanjutnya, jika teman-teman menemukan kasus nih di lingkungan kalian, maka segera lakukan fogging. Dengan fogging ataupun pengasapan ini dapat membantu mengurangi polusi nyamuk. Tetapi fogging ini tidak bisa dilakukan asal-asalan loh.
Fogging ini harus bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat. Maka karena itu kita harus berkoordinasi dengan seperti RT contohnya, agar RT melaporkan kepada pihak-pihak atau unit-unit terkait. Nah, sekarang langkah yang terakhir. Apa itu? Jangan lupa nih buat teman-teman sekalian rutin cek atau monitor kesehatan kalian sendiri. Dengan check up tiap bulan atau per 2 bulan, tergantung teman-teman. Karena apa? Karena dengan kita check up rutin, kita dapat mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita. Jika merasa tidak enak badan, langsung gercep buat cek ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dengan itu, kita dapat melakukan pencegahan. Bukankah kesehatan kita adalah prioritas utama? Ya kan? Ingat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. So guys, ayo kita bareng-bareng melakukan langkah-langkah ini untuk mencegah DBD. Semoga informasi-informasi yang aku share ke teman-teman menjadi hal-hal yang bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ya biar semua orang bisa tahu tentang DBD dan pencegahannya. Oke, sekian live session hari ini. Sampai jumpa kembali teman-temanku. Love you guys. Mwah.